Halo minasan, kali ini Diki akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 3. Tak bosan-bosannya Diki menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Setibanya di masa lalu, Takemichi langsung berlari kencang untuk menemui Naoto. Mereka pun bertemu di taman bermain walau malam sudah cukup larut. Takemichi meyakini kalau Naoto tidak mungkin mati dan semua akan baik-baik saja. Namun setelah menjabat tangan Naoto, Takemichi tidak kunjung kembali ke masa depan. Tentu saja dia sangat sedih, karena hanya Naoto seoranglah yang selama ini selalu mendukung dan mempercayainya. Takemichi bisa mencapai titik ini karena Naoto selalu membantunya. Fakta menyedihkan ini membuat air mata Takemichi mengucur begitu deras. Waktu pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Takemichi pun meminta maaf pada Naoto di masa ini karena memanggilnya secara tiba-tiba. Dia lantas meminta Naoto segera kembali pulang ke rumahnya. Setelah beberapa lama, Takemichi menyadari kalau Naoto masih saja berada di depannya. Dia pun mengajak Naoto ngobrol tentang pertemuan awal mereka. Dia juga mengisahkan tentang perjuangannya melintasi waktu demi menyelamatkan Hinata. Sayangnya kali ini dia tidak mungkin bisa kembali ke masa depan lagi karena Naoto di masa depan telah tiada. Hal ini pun membuat Takemichi benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Takemichi sebenarnya sudah memahami kalau dirinya bisa mengubah masa lalu dengan menyelamatkan siapapun termasuk Naoto dan Hina. Namun setelah semuanya selamat, dia kembali ke masa depan hanya untuk gagal dan gagal lagi. Hal buruk ini pun membuatnya berpikir untuk lebih baik mati saja. Saat itulah tiba-tiba Hina datang dan mengatakan kalau dia mencintai Takemichi. Jelas saja Takemichi sangat kaget karena sedari tadi dia mengira kalau Hina adalah Naoto. Tanpa sadar semua rahasianya terungkap, baik itu masa depan ataupun kemampuannya melompati waktu. Hina pun bertanya, apakah di masa depan Takemichi telah melamarnya? Takemichi pun gelagapan dengan menjawab kalau dia belum melamar Hina. Pun demikian Takemichi memastikan kalau dirinya ingin menikahi Hina. Jawaban Takemichi benar-benar membuat Hina senang. Bahkan jika harus mati pun, Hina benar-benar bahagia. Hal ini pun sontak membuat mata Takemichi berkaca-kaca. Dia pun sadar kalau dirinya tidak boleh menyerah semudah ini. Tanpa terasa pagi pun datang. Hina pun harus segera kembali sebelum ayah dan ibunya bangun. Setelah Hina pamitan pulang, Takemichi nampak begitu bersemangat karena banyak hal yang harus dia lakukan. Dia meyakini kalau Izana adalah musuh yang membuat Maiki menjadi jahat. Sementara itu semua ini telah direncanakan Kisaki. Takemichi berencana menghancurkan Kurokawa Izana dan memburu Kisaki Teta dengan sangat serius. Pesan Taiju di masa depan membuat Takemichi berpikir keras. Apakah Maiki memiliki hubungan dengan Izana? Ketika Takemichi tiba di ujung jalan, tanpa sengaja dia bertemu Draken yang tengah mengendarai motor. Sesaat kemudian Draken dan Takemichi nampak bertandang ke rumah Maiki. Mereka pun memasuki kamar Maiki yang terpisah dari rumah utama. Sebenarnya kamar Maiki ini awalnya adalah gudang, tempat di mana Shinichiro sering memperbaiki motornya. Draken dan Maiki tidak pernah bosan, walau mereka hanya menonton Shinichiro yang sibuk mengotak-atik motor seharian. Di dalam kamar, Maiki mengatakan kalau dirinya telah mengetahui sosok Kurokawa Izana, apalagi sebelumnya mereka pernah bertemu di pinggir pantai. Di sini Draken mengungkapkan kalau Sano Shinichiro merupakan pendiri dan bos Black Dragon generasi pertama. Walau Takemichi sudah mengetahui informasi itu, namun dia berusaha kaget agar tidak dicurigai.
Yang mengetahui informasi kalau Shinichiro adalah pendiri Black Dragon hanyalah Draken, Baji, dan Maiki sendiri. Ketika Toman bentrok dengan Black Dragon generasi ke-9, Draken berpikir kalau ini hanya akan membebani member Toman. Namun sebelum tawuran terjadi, Maiki sempat berbicara dengan kakaknya. Kala itu Shinichiro terdiam ketika Maiki berencana tawuran melawan Black Dragon generasi ke-9. Black Dragon jadi tidak baik karena pemimpin generasi ke-8 telah merusaknya. Dengan tersenyum, Shinichiro mempersilahkan Maiki melakukan apapun pada Black Dragon. Bagaimanapun juga Black Dragon adalah geng yang diwariskan Shinichiro pada Maiki. Ketika semuanya tengah membicarakan Kurokawa Izana, saat itu Emma datang dan berkata kalau Izana adalah kakaknya. Sebenarnya Emma sudah sering mengatakan informasi ini pada Maiki, namun si Maiki tidak pernah mendengarkannya. Dengan demikian bisa dikatakan kalau Maiki dan Izana itu sebenarnya adalah saudara tiri. Takemichi pun menanyakan tentang sosok Kurokawa Izana yang lebih mendetail pada Emma. Namun Emma tidak mengingat apapun, karena terakhir kali dia berjumpa Izana saat umurnya masih 3 tahun. Emma melanjutkan kalau hubungan Izana dan Shinichiro sangat dekat sekali. Hal ini ditandai dengan banyaknya surat dari Kurokawa Izana pada Shinichiro. Dari surat-surat itu, diketahui kalau Shinichiro pernah mendatangi Izana. Izana begitu senang memiliki saudara seperti Shinichiro. Namun dia benar-benar sakit hati ketika Shinichiro membahas tentang Sanumanjiro atau si Maiki. Hal ini pun membuat Maiki beranjak pergi untuk menikmati udara segar di luar. Draken lantas bercerita kalau Izana sudah ditelantarkan keluarganya sejak masih kecil. Kehadiran Shinichiro merupakan penopang hidup utama bagi Kurokawa Izana. Baik Takemichi ataupun Draken cukup sadar kalau Izana sangat iri dan dendam pada Maiki. Bagaimana tidak, Maiki adalah pewaris geng Black Dragon yang telah ditinggalkan Shinichiro. Melihat sepak terjang Black Dragon generasi ke-9, terlihat jelas kalau Izana berencana menghancurkan Maiki tanpa sepengetahuan Shinichiro. Bahkan saat Shinichiro tiada, Izana kembali membuat kekacauan dengan membentuk Tenjiku demi menyerang Maiki secara personal. Ini semua dilakukan Izana untuk menghancurkan adiknya sendiri yang tidak memiliki ikatan darah. Shin pun berpindah di rumah Takemichi, di mana siang itu juga Chifuyu mendapatkan banyak informasi dari Takemichi. Takemichi mengatakan semua rahasia ini karena dia sangat mempercayai Chifuyu. Namun kedepannya, Takemichi ingin bertindak sendirian tanpa melibatkan orang lain. Jelas saja hal ini membuat Chifuyu bingung. Takemichi pun melanjutkan kalau dia sudah tidak bisa kembali ke masa depan karena Naoto telah tewas. Konflik dengan Tenjiku hanya akan berakhir dengan perdamaian, di mana nantinya Toman dan Tenjiku akan melebur menjadi satu. Walau Maiki menjadi petinggi Toman, namun dia pasti jatuh di tangan Izana dan Kisaki. Jadi sebelum hal itu terjadi, Takemichi merasa dirinya harus mengakhiri pertarungan saudara yang tidak berguna ini. Dengan serius Takemichi akan mengakhiri nyawa Kisaki dan Izana. Dia pun memohon serta meminta Chifuyu untuk mengerti kondisinya ini. Chifuyu pun menanyakan bagaimana dengan Divisi 1, karena bagaimanapun juga Divisi 1 adalah tanggung jawab Takemichi sebagai kapten. Pertarungan saudara ini adalah pertarungan yang penting bagi Toman, di mana semua member Divisi 1 juga ikut terlibat. Jelas saja Mizu Middle Five tidak terima dan ikut berjuang bersama Takemichi untuk menghadapi Tenjiku. Mereka bahkan siap mempertaruhkan nyawanya demi Takemichi. Walau memiliki alasan yang aneh, namun Yamagishi dan yang lainnya tidak bisa melewatkan pertarungan epik ini. Sambil menepuk pundak Takemichi, Chifuyu menyampaikan kalau divisi ini tidaklah selemah yang dibayangkan. Chifuyu pun meminta agar Takemichi tidak menanggung beban ini sendirian. Takemichi lantas tersenyum dan mengumpulkan semua membernya untuk membahas rapat strategi penyerangan Tenjiku. Namun tiba-tiba saja, Haruchio Sanzu yang merupakan wakil kapten divisi 5 meneriaki Takemichi dan memintanya untuk turun ke bawah. Saat itulah Yasuhiro Muto atau Mucho keluar dari mobilnya dan langsung membokem Takemichi dengan begitu kuat. Takemichi pun jadi bingung, apalagi semua teman-temannya tiba-tiba dikekang oleh banyak member Toman divisi 5. Walau dia berkata kalau sesama member Toman tidak boleh saling menyerang, namun Mucho tidak peduli dan terus memukuli Takemichi tanpa ekspresi. Setelah puas menghajar Takemichi, Mucho langsung memerintahkan Sanzu untuk memasukkan Takemichi ke dalam mobil.
Pada malam harinya bertempat di sebuah gedung tua, Takemichi pun perlahan mulai sadar dari pingsannya. Saat itu Sanzu langsung menyalakan lampu hingga membuat seluruh ruangan jadi terang. Takemichi pun kaget setelah menyadari kalau Inui dan Koko juga dihajar oleh divisi 5 Toman. Namun dia benar-benar tidak mengerti mengapa kedua bawahannya itu diikat dan disandra di tempat ini.